Ya, antara buruh dan topeng monyet menjadi tanggapan dari Pak Joko Widodo hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden KSPI waktu melakukan mogok nasional pada tanggal 31 Oktober silam di Jakarta. Dan kami akan berbincang mengenai ini, apakah memang para buruh memang masih meminta supaya Pemprov DKI Jakarta merevisi UMP yang telah ditetapkan sebesar 2,4 juta rupiah. Dan kami akan berbincang mengenai dengan tiga narasumber kita. Yang pertama di samping saya adalah dengan Bapak Sarman Simanjorang. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bapak Thomas Aquino dari Forum Buruh DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga dengan Pak Yat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat malam. Selamat malam. Silakan jika nanti Anda ingin berpartisipasi bersama kami di nomor telepon kami di 02151555111. Baik, saya ke Pak Thomas dulu. Pak Thomas nih, Ini pernyataan yang keluar ketika melakukan mogok nasional. Kenapa mau membandingkan antara para buruh dengan monyet begitu? Kesannya Pak Jokowi lebih sibuk mengurus topeng monyet ketimbang mengurus para buruh untuk masalah UMP. Iya, tapi sebelum dijawab salaman dulu lah, pengusaha sama pekerja ini harus selamat malam juga Pak Jokowi. Jadi kami sampaikan bahwa yang kami suarakan selama ini memang terkesan gubernur ini mengurusi monyet, ya. Sedangkan buruh itu manusia yang semestinya itu ada perhatian yang serius dari gubernur DKI. Ketika misalnya kami menuntut supaya upah layak Jakarta, tentunya itu menjadi atensi yang serius. Tetapi faktanya Jokowi itu keseharian itu berusukan ke monyet, datang jumpai monyet. Monyet itu kan binatang. Untuk apa? Kalau tadi misalnya ada kekhawatiran bahwa monyet itu membawa penyakit, kan ada upaya lain, ada tindakan preventif yang lain, misalnya dengan imunisasi dan lain sebagainya, mencegah supaya monyet itu tidak membawa penyakit, ya kan? Ini yang kami sorot. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa kami hanya menyampaikan sepertinya Pak Jokowi ini lebih memperhatikan monyet ketimbang manusia. Jadi cemburu katanya ya? Bukan soal cemburu, ini realita ya. Saya pikir ini ya supaya merubah mindset itu. Bukankah soal ada porsi masing-masing seperti tahun lalu ketika kenaikan cukup besar ya UMP DKI Jakarta hampir 40% begitu ya? Dan tahun ini memang agak nggak begitu setinggi tahun lalu begitu. Porsinya sudah tahun lalu diperhatikan oleh Pak Joko Widodo dengan para buruh. Perlu saya sampaikan bahwa kenaikan tahun lalu itu juga berdasarkan mekanisme yang benar. Selama ini perlu diketahui ya, proses untuk penetapan upah itu selalu di bawah angka KHL. Dan baru di tahun 2013 itu Jokowi menetapkan UMP itu di atas KHL. Ya, kita memang apresiasi, tapi bukan berarti itu sebuah langkah yang baik, tapi kami melihat bahwa seperti ada penyesuaian, ya kan? Ya, selama ini tadi upah ditetapkan selalu di bawah KHL. Ya, jadi walaupun KHL-nya sekarang tahun ini bertambah apa yang dituntut oleh para buruh ya. Ya, kalau tahun ini bertambah, tetapi kalau kita lihat dengan survei pasar, itu tidak sebanding dengan kehidupan buruh. Ya, jadi misalnya tadi saya sebutkan bahwa mekanisme di tahun ini itu yang kami usulkan adalah pakai metode regresi, ya kan? Jadi yang ditentukan misalnya ini ada proyeksi upah 2014, ya. Dari Januari sampai Desember tentunya. Januari sampai Desember. Nah, untuk di Desember 2014 itu cukup signifikan berubah pasar ya. Nah, ini yang kami harapkan supaya itu juga disurvei. Tapi memang secara aturan kan survei hanya sampai di bulan Oktober. Baik. Ya kan? Sementara yang perlu diketahui bahwa kan ada regresi tadi, ya kan, ada proyeksi bahwa di tahun 2015 itu pasti ada kenaikan harga. Baik, saya ingin cek dulu dengan Pak Sarman ketika rapat Dewan Pengupahan ya. Tentunya juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu juga ikut memberikan masukan-masukan dan juga perhatian kepada para buruh. Karena apa yang dilihat selama ini mungkin buruh melihat kok lebih banyak perhatian kepada topeng ketimbang ketika mungkin penentuan UMP DKI Jakarta. Saya rasa gini, bahwa Pak Gubernur itu kan memutuskan UMP itu kan tentu dengan dasarnya akan ada dasar aturan.
Yang terakhir itu adalah Impres nomor 9 tahun 2013. Di sana sudah disampaikan bahwa Pak Gubernur harus mengumumkan UMP itu per tanggal 1 November. Itu yang pertama. Yang kedua, memperhatikan betul-betul rekomendasi daripada Dewan Pengupahan. Nah, artinya bahwa kami dari Dewan Pengupahan ini dalam menetapkan UMP itu prosesnya kan 1 tahun. Kita survei 8 bulan. Terus kita bikin perhitungan regresi November, Desember. Kita akumulasi. Setelah kita akumulasi dengan perhitungan tadi, maka kita mengumumkan angka 2.299.806 itu. Itulah yang dasar kita untuk menetapkan UMP. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kita lihat lagi inflasi. Kemudian kita lihat lagi produktivitas. Maka kita pada tanggal 31 malam itu rapat. Nah, kami dari Dewan Pengupahan unsur pengusaha tetap berpedoman bahwa survei ini sudah 8 bulan, ditambah regresi dan proyeksi, kemudian itu sudah mencakup hampir kebutuhan-kebutuhan, yaitu 60 komponen. Belum termasuk tambahan yang diajukan oleh para buruh tahun ini. Oh bukan, kalau mereka kan versinya kan 84 komponen. Begini Pak Sarman, kami luruskan, kami tetap di 60 komponen. Kan waktu KHL yang kami usul itu kan 2.767.000 itu mengacu kepada 60 komponen, mengacu kepada Kepres 13 tahun 2012. Jadi tidak ada 84. Nah, jadi saya teruskan lagi. Jadi 2,7 disebutkan Bung Thomas ini adalah hasil daripada perhitungan KHL bulan Desember 2014. Ya kan? Ya, sedangkan di aturan tidak ada itu. Nah, jadi kami kan tetap berpedoman, jangan sampai kami memutuskan suatu angka, tapi ketika pengusaha bertanya itu pada kami, kebutuhan buruh itu kan sampai dengan Desember 2014. Betul. Nah, kalau misalnya tadi mengacu kepada aturan, lalu kemudian bagaimana buruh untuk mencukupi kebutuhan di bulan Desember itu nah, saya pikir logis ya. Nah, sekarang gini, artinya bahwa yang kita survei itu adalah sesuatu kebutuhan tahun depan. Makanya kan kenaikan UMP itu kan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi tahun depan, kemudian inflasinya juga dan juga namanya produktivitasnya diperhatikan itu. Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan pembicaraan menarik ini, Pak Thomas dan juga Pak Sarman Sukapaya, kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami masih akan kembali bersama Anda serta nanti laporan langsung dari salah satu titik kampung monyet di Cipinang, Jakarta Timur sesaat lagi.